Langkah pertama yaitu siapkan router 2811, switch 2950, PC, laptop, home VoIP, dan analog phone. Atur tempat sesuai keinginan Anda. Selanjutnya yaitu sambungkan menggunakan kabel strap. Sambungkan router dengan switch dengan PC, switch dengan laptop, lalu switch dengan IP phone, dengan home VoIP, dan yang terakhir adalah home VoIP dengan analog phone. Setelah semuanya tersambung menggunakan kabel strap, langkah selanjutnya yaitu ketikkan IP seperti pada video tersebut. Contoh 192.168.100.0/24. Klik router, lalu pilih config, lalu fasternet 0/0. Jika masih kurang yakin di fasternet berapa, Anda bisa mengeceknya dengan cara menaruh kursor pada kabel, maka akan keluar di fasternet berapa yang seharusnya Anda setting. Selanjutnya, beri IP address. Anda bisa menggunakan IP sesuai kemauan Anda. Jika saya menggunakan IP 192.168.100.1. Selanjutnya klik on untuk mengaktifkan fasternet tersebut. Jika sudah berhasil, maka akan diberi tanda hijau. Pergi ke IP phone, lalu sambungkan kabel. Selanjutnya yaitu cek di GUI untuk melihat layar apakah sudah bisa digunakan atau belum. Selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi di router. Pergi ke CLI, lalu enter. Selanjutnya EX, lalu chance terminal. Jika ada violet seperti pada video, maka langsung saja Anda mengetikkan IP DHCP Pol Voice. Ketik network 192.168.100.0 spasi 255.255.255.0. Selanjutnya yaitu enter. Jika dalam melakukan konfigurasi terjadi invalid, maka bisa dipastikan bahwa Anda salah menuliskan kata atau konfigurasi yang Anda lakukan. Maka dibutuhkan ketelitian lebih dalam melakukan konfigurasi ini. Langkah selanjutnya yaitu masukkan
perintah Option 150 IP 192.168.100.1. Setelah di enter, lalu ketik EX. Teleponi straight service, lalu max straight and post 5. Selanjutnya ketik IP source straight address 192.168.100.1 port 2000. Lakukan hal yang sama seperti pada video tersebut. Segit 1-4. Selanjutnya epon min DN1. Lakukan perintah seperti tadi, yaitu teleponi main service max strap and post 5 max main DN5, lalu enter. Langkah berikutnya yaitu ketikan IP source main address 192.168.100.1 port 2000. IP yang digunakan atau IP yang dipakai untuk konfigurasi ini adalah IP yang kalian setting pada router tadi. Langkah selanjutnya yaitu auto hasigin 1-4 epon main DN1, lalu number 1111. Number 1 sebanyak 4 kali tersebut digunakan sebagai nomor untuk Anda menelpon nantinya. Perintah ini dilakukan sebanyak 4 kali sesuai dengan nomor yang akan Anda gunakan. Klik enter seperti langkah di awal tadi. Perintah ini sama seperti pada di awal, yaitu epon main DN1, tetapi diganti dengan nomor selanjutnya yaitu epon DN2, lalu number 2222, enter lagi, lalu masukkan nomor yang ketiga yaitu epon main DN3, selanjutnya number 3333, dan perintah yang terakhir yaitu epon main DN4 number 4444, lalu ketikan EX. Nomor yang digunakan tidak perlu 1 sampai dengan 4. Anda bisa memvariasi nomor yang Anda inginkan, tidak harus sama dengan apa yang saya setting pada video tersebut.
Jika sudah berhasil dalam melakukan penyetingan di router, langkah selanjutnya yaitu pergi ke menu switch untuk melakukan konfigurasi pada switch tersebut. Klik switch, lalu pergi ke CLI, lalu klik enter. Selanjutnya jika Anda melakukan konfigurasi langsung pada Jones terminal, maka akan terjadi invalid. Maka langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah ketikkan EN lalu enter. Selanjutnya baru mengetikkan perintah Jones terminal. Jika sudah, langsung ke init range Fahrenheit 0/1-24. Switch port mode akses. Switch port main voice VLAN 1, dan yang terakhir ketikkan perintah EX. Ketiga yaitu lakukan penyetingan pada PC. Klik menu PC lalu pergi ke desktop. Ganti IP statik menggunakan IP DHCP. IP DHCP ini berfungsi untuk mendapatkan IP secara otomatis dan kita tidak perlu pusing dalam melakukan konfigurasi IP untuk mengisi IP tersebut. Hal yang sama dilakukan pada laptop. Ganti IP statik menjadi DHCP untuk mendapatkan alamat IP secara urut dan otomatis seperti pada PC tersebut. Untuk IP phone, Anda bisa melakukan pengecekan pada GUI untuk melihat apakah nomor yang tadi Anda setting pada router sudah terdapat pada GUI tersebut atau dalam telepon tersebut. Jika belum terdapat nomor yang Anda setting pada router tersebut, kemungkinan Anda melakukan konfigurasi yang salah pada router yang tadi. Maka diharapkan untuk mengecek kembali apakah sudah benar dalam melakukan konfigurasi tersebut. Langkah yang kelima yaitu pergi ke home VoIP. Pergi ke setting lalu config. Masukkan IP address yang Anda setting pada router tadi, yaitu 192.168.100.1. Langkah yang kelima yaitu di analog phone. Pergi ke menu GUI, cek apakah sudah ada nomor yang Anda setting tadi di GUI tersebut di layar dalam aplikasi telepon tersebut. Setelah Anda mengeceknya, lalu pergi ke analog phone lagi, pilih menu desktop, pergi ke Cisco IP Communicator.
Cek juga di PC apakah nomor yang Anda tadi masukkan di konfigurasi router sudah tertera di dalam PC tersebut. Untuk mengecek nomor yang ada di laptop, Anda bisa pilih menu laptop, lalu Cisco IP Communicator. Nah, jika sudah, Anda bisa melakukan pengujian dengan cara telepon satu dengan telepon yang lain, semisal 4444 melakukan panggilan dengan panggilan 3333. Jika sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti pada gambar atau video di atas. Dalam melakukan pengecekan ini, jangan hanya satu yang dapat dicoba, semisal 444 dengan 33 tadi. Anda juga bisa melakukan panggilan dengan 4444 dengan 1111. Ketikkan nomor yang akan Anda telepon. Jika sudah, maka akan terjadi getaran pada 4444 atau analog phone. Untuk menjawab panggilan, Anda bisa mengklik kiri di analog phone, maka panggilan akan terangkat. Jika sudah, untuk meyakinkan lebih lagi, Anda bisa melakukan panggilan antar 1111 atau PC dengan 222 atau dengan laptop. Anda juga bisa melakukan panggilan antara analog phone dengan IP phone. Caranya sama seperti di awal contoh tadi. Dalam melakukan panggilan ini, Anda dapat melakukannya antar mana saja. Contoh, PC dengan laptop, laptop dengan analog phone dengan home pipe, atau bisa juga disebut dengan melakukan panggilan secara acak satu dengan yang lainnya. Jika sudah melakukan pengecekan ke semua panggilan atau memanggil satu dengan yang lainnya, maka Anda sudah berhasil. Sekian video dari saya.